Lupakan dulu soal teknik menanam yang rumit. Faktanya pasar sekarang lagi nggak ramah sama dompet kita. Harga-harga di swalayan itu kayak lagi balapan lari naik terus. Gak mau turun. Nah, daripada kata cuma bisa ngeluh setiap pulang belanja, mending kita ambil alih kendalikan lewat halaman rumah sendiri. Ada 5 tanaman yang kalau kamu punya, kamu bakal merasa punya ATM hidup di depan rumah. Penasaran apa aja yang bisa bikin dapur tetap ngebul tanpa harus pusing? Lihat harga pasar, apa aja tanaman itu? Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, dan paling wajib ada di halaman rumah kamu, adalah cabai. Mari kita jujur. Cabai ini adalah komunitas yang bikin hobi serangan jantung. Karena harganya sering kali naik tanpa aba-aba sampai menembus angka 100.000 per kilonya. Menanam cabai di rumah bukan lagi soal menyalurkan hobi berkebun di waktu luang, tapi sudah menjadi strategi pertahanan ekonomi keluarga yang sangat nyata. Banyakan saat harga di pasar sedang gila-gilaan. Kamu tidak perlu ikut mengeluh atau memangkas porsi makan pedas harianmu. Kamu cukup melangkah ke teras atau halaman belakang rumah, lalu memetik beberapa butir cabai merah, merona, langsung dari pohonnya. Perasaan tenang saat dapurmu aman dari gejolak harga pasar, itu benar-benar tidak ternilai harganya. Seolah kamu punya pencetak uang alami di belakang rumah. Cabai sebenarnya adalah tanaman yang cukup tangguh dan bandel, asalkan kamu tahu trik dasarnya. Kunci utamanya hanyalah sinar matahari yang cukup, dan jangan sampai akarnya terendam air terlalu lama yang bisa bikin busuk akar. Jika dirawat dengan benar, satu pohon saja bisa berbuah berkali-kali dalam satu musim dan memberikan pasokan rasa pedas yang konsisten untuk setiap masakan di meja makanmu tiap hari. Hebatnya lagi, kamu tidak butuh lahan yang luas untuk memulai kemandirian ini. Cukup gunakan lahan di belakang rumah dengan memiliki beberapa pohon cabai saja. Kamu sudah berhasil memotong satu pengeluaran bulanan yang paling fluktuatif, sehingga anggaran belanja bisa kamu alihkan untuk kebutuhan penting lainnya yang lebih mendesak. Lanjut ke posisi kedua yang gak kalah krusial, yaitu bawang merah. Ini adalah bumbu dasar sejuta umat yang mustahil absen dari seluruh masakan Indonesia. Mulai dari tumisan simpel sampai masakan berat, masalahnya bawang merah ini sering banget jadi biang kerok inflasi yang bikin ibu-ibu di pasar pusing 7 keliling. Kalau harganya sudah naik, tampaknya bakal terasa merata ke semua orang karena kita pakainya setiap hari. Padahal kamu sebenarnya bisa banget memutuskan rantai ketergantungan ini hanya dengan memanfaatkan wadah bekas atau polybag di sudut rumah. Bayangkan kalau kamu punya stok bawang merah sendiri yang selalu segar. Kamu nggak perlu lagi merasa sakit hati setiap kali melihat label harga di supermarket. Menanam bawang merah sendiri itu seperti memiliki angsuran dapur yang selalu siap sedia kapanpun. Kamu mau memasak enak tanpa harus keluar biaya tambahan. Cara menanamnya pun jauh lebih mudah daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Bahkan buat kamu yang merasa tangan dingin, kamu tinggal ambil sisa bawang merah dari dapur yang sudah mulai terlihat ada sedikit tonjokan tunasnya. Tancapkan saja ke tanah yang gembur dan pastikan dia dapat sinar matahari yang cukup. Tidak perlu perawatan ribet atau pupuk kimia yang mahal. Cukup siram secara rutin agar tanahnya tetap lembab namun tidak becek. Dalam waktu beberapa bulan saja, kamu bakal melihat keajaiban dari satu siung yang kamu tanam tadi berkembang menjadi satu rumpun bawang yang melimpah. Hasil panennya jauh lebih wangi dan kuat rasanya dibandingkan bawang yang sudah berhari-hari terpajang di pasar. Dengan sedikit kesabaran, kamu nggak perlu lagi membeli bawang per ons di pasar karena stok pribadi kamu sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan sebulan penuh. Di urutan ketiga ada si merah yang penuh manfaat, tomat. Ini adalah salah satu tanaman yang paling memuaskan untuk dilihat proses pertumbuhannya, mulai dari bunga kuning sampai menjadi buah yang berat dan ranum.
Tomat di pasar seringkali harganya naik turun, enggak menentu. Apalagi kalau cuaca lagi buruk, kualitasnya pun sudah kurang segar. Karena harus menempuh perjalanan jauh dari kebun ke tangan kita. Padahal kalau kamu punya tanaman tomat sendiri di rumah, kamu mendapatkan akses kesegaran maksimal secara cuma-cuma tanpa perlu keluar uang sepersen pun. Bayangkan betapa nikmatnya memetik tomat yang benar-benar matang di pohon untuk dijadikan sambal atau salad di siang hari yang terik. Memiliki pohon tomat sendiri itu seperti punya supermarket mini yang produknya selalu segar, organik, dan pastinya jauh lebih hemat buat anggaran bulanan kamu. Memulai menanam tomat itu sebenarnya sangat sederhana. Bahkan, kamu tidak perlu beli bibit mahal di toko pertanian. Cukup ambil biji dari tomat yang biasa kamu konsumsi di dapur. Jemur sebentar di bawah sinar matahari agar kering, lalu sebar saja di atas tanah yang gembur. Dalam waktu yang relatif singkat, kamu bakal melihat tunas kecil mulai bermunculan dan siap memberikan hasil yang luar biasa melimpah untuk kebutuhan dapurmu. Satu hal yang paling saya suka, tomat hasil tanam sendiri biasanya punya rasa yang jauh lebih manis dan tekstur yang lebih padat dibandingkan yang ada di supermarket. Kamu hanya perlu memberinya sedikit tiang penyangga agar batangnya enggak roboh. Saat buahnya mulai berat, dan siramlah secara rutin di bagian akarnya dengan sedikit perhatian kecil. Stok tomat organik kamu bakal terus tersedia tanpa harus pusing lagi memikirkan fluktuasi harga di pasar. Pindah di urutan keempat. Kita punya sang juara dalam hal kecepatan tumbuh, yaitu kangkung. Kalau kamu tipe orang yang gak sabaran dan ingin segera melihat hasil nyata dari jerit payah berkebun, kangkung adalah solusi paling masuk akal yang pernah ada. Di tengah harga sayuran hijau yang seringkali melonjak saat cuaca ekstrem, memiliki stok kangkung sendiri adalah cara paling jitu untuk memastikan asupan serat keluarga tetap aman tanpa harus menguras kantong. Hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, sejak benih ditabur, kamu sudah bisa melakukan panen besar yang cukup untuk satu keluarga. Bayangkan betapa hematnya jika kamu tidak perlu lagi membeli ikat demi ikat kangkung di tukang sayur setiap pagi. Kangkung memberikan kepuasan instan yang sulit didapatkan dari tanaman lain. Menjadikannya pilihan utama bagi siapa saja yang ingin memulai mandiri pangan dengan cara yang paling praktis dan cepat. Salah satu keunggulan utama kangkung adalah sifatnya yang sangat fleksibel karena dia sama sekali tidak butuh lahan tanah yang luas untuk bisa tumbuh subur. Kamu bisa menggunakan sistem hidroponik sederhana hanya dengan bermodalkan ember, baskom, atau bahkan botol plastik bekas yang ada di gudang rumahmu. Cukup pastikan dia mendapatkan air yang cukup dan sinar matahari pagi. Maka kangkung akan tumbuh merimbun dengan batang yang renyah dan daun yang hijau, segar. Tanaman ini benar-benar menjadi penyelamat di saat tanggal tua atau ketika dompet sedang tipis-tipisnya karena harga sembakau yang melambung tinggi. Kamu bahkan bisa memanennya dengan cara memotong batangnya saja, lalu membiarkan akarnya tetap di sana agar dia bisa tumbuh kembali untuk panen kedua dan ketiga. Ini benar-benar definisi investasi dapur yang sangat minim modal tapi memberikan keuntungan yang berkali-kali lipat bagi ketahanan pangan rumah kita. Terakhir yang kelima dan tidak boleh terlewatkan adalah jahe. Tanaman ini bukan hanya sekedar bumbu dapur untuk menghilangkan bau amis pada masakan, tapi juga merupakan apotek hidup yang wajib tersedia di setiap rumah. Kita sering melihat harga jahe tiba-tiba melonjak gila-gilaan saat musim hujan tiba, atau ketika ada isu kesehatan global, karena semua orang mencarinya untuk memperkuat daya tahan tubuh dan menghangatkan tenggorokan. Memiliki stok jahe sendiri di halaman rumah adalah bentuk perlindungan ganda bagi keluarga kamu. Kamu tidak perlu lagi khawatir saat harga rimpang ini naik berkali-kali lipat di pasar, karena kamu sudah punya cadangan alami yang terkubur aman di dalam tanah. Jahe
adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Dia tidak akan busuk selama masih di dalam tanah dan justru akan semakin besar serta berkualitas. Jika kamu membiarkan tumbuh dengan tenang di halaman rumahmu, menanam jahe memang membutuhkan sedikit lebih banyak kesabaran dibandingkan kangkung atau bayam karena waktu panennya lebih lama. Tapi hasilnya sangat sepadan dengan penantiannya. Kamu cukup mengambil satu rimpang jahe yang sudah memiliki satu mata tunas, lalu tanam di dalam tanah yang gembur cukup dalam agar rimpangnya bisa berkembang luas. Jahe tidak menuntut banyak perhatian harian. Cukup pastikan tanahnya tidak terlalu kering, dan dia akan tumbuh menjadi tanaman hias yang cantik dengan daun memanjang. Keuntungan luar biasanya adalah saat waktu panen tiba. Satu rimpang kecil yang kamu tanam dulu bisa berubah menjadi satu rumput jahe yang melimpah dan berat. Kamu bisa memanennya sebagian saja, sesuai kebutuhan untuk bumbu masak atau minuman hangat, lalu biarkan sisanya tetap tumbuh di dalam tanah sebagai tabungan. Dengan menanam jahe, kamu sedang menyiapkan jaminan kesehatan dan kesediaan bumbu dapur yang aman dan fluktuasi ekonomi yang seringkali tidak terduga. Mulailah berkebun di tengah ekonomi yang tidak menentu. Bukan lagi sekedar soal menyalurkan hobi, melainkan tentang membangun kemandirian dan kedaulatan pangan dari rumah sendiri. Dengan memiliki 5 tanaman ini, kamu sebenarnya sedang membangun banteng pertahanan yang kokoh untuk melindungi dompetmu dari badai kenaikan harga sembako yang sering kali datang tanpa peringatan. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan strategi cerdas lainnya untuk bertahan di masa sulit. Coba tulis di kolom komentar dari 5 tanaman tadi, mana yang menurutmu paling mendesak untuk ditanam sekarang, atau kamu punya tanaman andalan lain yang terbukti lebih hemat. Yuk, kita saling berbagi ilmu berkebun. Di bawah, karena satu komentar, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman lain yang lagi pusing hadapi harga sembako.